Sudah? Sudah ya? Oke. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita dan kita percaya bahwa Allah hadir dalam setiap ibadah kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus-Nya Tuhan umat-Mu. Berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang terkasih, mari kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita tentu bersyukur karena Allah itu baik, di mana Dia menyediakan surga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ada kota yang indah cerah, kita pujikan bersama. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram.
dosa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Jemaat yang terkasih, ada firman Tuhan dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Ibu bapak yang terkasih di dalam, kita sebagai orang-orang yang percaya pun memiliki kelemahan dan kadang jatuh ke dalam dosa. Namun demikian, ini bukan menjadi kesempatan bagi kita untuk beria-ria di dalam dosa, tetapi Tuhan sungguh baik, sehingga ketika kita datang kepadanya, maka Tuhan memberikan kelepasan. Maka bersama-sama mari kita mohon ampunan Tuhan dan kita berdiri bersama-sama. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Kami mengaku bahwa kami sudah berbuat dosa di hadapan-Mu Tuhan, sudah bersalah, bahkan sudah berbuat jahat. Maka sekarang ini ya Allah kami mohon kepadamu, ampunilah kiranya akan segala dosa-dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan doa kami di hadapan hadirat-Mu ini, bukan bertumbuh pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Berita pengampunan dosa bagi kita. Jikalau kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukan dihitung sebagai pekerjaan kita, melainkan sebagai karunia Allah. Syukur kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Di muka Tuhan
sayangnya hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 14 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita bersama-sama. Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu penolong bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Berbahagia bagi kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa baik, Bapa Engkau luar biasa, Bapa Engkau mengasihi kami, Bapa Engkau memberkati kami. Kami menyembah-Mu dan kami mengagungkan Engkau dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami memohon anugerah-Mu. Berikanlah kiranya belas kasihan-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon kebaikan-Mu. Engkau nyatakanlah kesembuhan-Mu bagi Ibu Mas Samah, bagi Bapak Gloria, bagi Bapak Lilik Sungkono, Ibu Yunita, Bapak Saudara Panji, Ibu Maria Sunarto, Ibu Sulastri, Ibunda dari Ibu Rini, Ibu Rindarti, dan Bapak Lukas Supriyadi. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang topang, Engkau yang tolong, darah Yesus Kristus mengalir menyembuhkan, memberkati, dan pulihkan secara sempurna saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami pemulihan demi pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bagi kami. Engkau ada dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Engkau ada di setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau ada bagi kami. Sungguh ini luar biasa. Engkau Allah yang maha hadir. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tentu Engkau akan mendengar seru doa kami Bapa. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi kami dalam setiap tantangan-tantangan hidup yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Kami juga percaya Engkau memberkati, memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami masalah di dalam keluarga. Kami juga percaya anugerah-Mu melingkupi anak-anak kami yang masih dalam bangku pendidikan, yang saat ini harus bekerja keras untuk
belajar. Tuhan topang dan sertai. Kami percaya masa depan anak-anak kami diberkati Tuhan. Tidak ada satupun dari anak-anak kami yang kehilangan masa depan, kehilangan pengharapan. Kami percaya berkat-Mu melimpah Tuhan untuk anak-anak kami. Terima kasih. Engkau juga berkati Bapa setiap kami yang turut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati setiap kami, berikan Roh Kudus, berikan kemampuan, kekuatan dalam hidup, dalam pelayanan. Sehingga sungguh Bapa, hanya nama-Mu dipermuliakan dan Roh Kudus berkarya atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, memberikan kami pemahaman, sehingga sungguh firman-Mu menopang dan menolong kami Tuhan. Kami tidak berjalan menurut keinginan kami sendiri, tetapi kami mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, tolong dan topanglah kami. Kami mohon Roh Kudus berkarya atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan kita. Tentu apa yang kita haturkan di hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, maka Tuhan akan memberkati. Oleh karena itu mari bersama-sama kita haturkan persembahan kita dengan ketulusan hati kita. Dan kita pujikan PKJ nomor 264. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyerahkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami menghaturkan persembahan kami. Engkau yang berkati, Engkau yang sertai. Kami percaya dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pendidikan pekerjaan kami. Oh Tuhan, Engkau memberkati, bahkan limpah-limpah berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami di hadapan-Mu dengan ketulusan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengaturkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentu saja mungkin kita tidak asing lagi dengan Mazmur 145 ini. Kita percaya bahwa apa yang sudah kita baca tadi adalah satu hal yang perlu kita gali, dan ini adalah firman Tuhan bagi kita. Perhatikan baik-baik bahwa di dalam Mazmur 145 ini kita diberikan satu gambaran, teladan, petunjuk bahwa sebagai umat Tuhan,
Ya, sebagai umat Tuhan itu tidak memiliki alasan untuk tidak memuji Tuhan. Jadi kita harus memiliki segudang alasan dan harusnya kita memiliki segudang alasan untuk selama-lamanya memuji Tuhan. Oleh karena itu bersama-sama kita pada saat ini akan merenungkan satu firman Tuhan dalam satu tema untuk selamanya memuji Tuhan. Untuk selamanya memuji Tuhan. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, ya bahkan yang luar biasanya itu di kitab Wahyu, di mana di sana dinubuatkan, diberikan gambaran bahwa orang-orang percaya kelak ketika masuk di dalam surga, pekerjaannya adalah bersukacita, tidak ada tetes air mata, dan beria-ria memuji Tuhan di surga. Wah, ini luar biasa. Namun mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita ini harus memuji Tuhan sepanjang hidup kita? Iya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Pujian kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa kita memiliki kedekatan dan mengenal Tuhan. Jadi Ibu Bapak yang terkasih, kita memuji Tuhan itu karena apa? Karena kita dekat dan mengenal Tuhan. Ini buktinya. Kita harus mengenal Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan sehingga membuat kita memuji. Bagaimana kita memuji? Misalnya kita memuji istri kita misalnya. Kalau istri kita memakai istilahnya pakaian yang bagus, lalu berdandan, tentu saja kita akan mengatakan, wah cantik sekali istriku. Wah luar biasa penampilanmu, kan begitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya istri kita baru bangun tidur, misalnya ada seorang ibu baru bangun tidur terus suaminya memuji, wah bagus sekali pakaianmu, wah luar biasa, wah. Istrinya pasti berpikir, ini memuji atau sedang merendahkan. Nah kan begitu. Kalau memuji Tuhan itu berarti kita tahu mengenal. Kalau kita memuji Tuhan itu berarti kita mengenal Tuhan. Ya kan? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin kita memuji Tuhan. Kita perhatikan mulai dari ayat 14 sampai ayat 21. Di sini ada satu kata-kata yang luar biasa. Pemazmur begitu dekat dengan Tuhan. Pemazmur begitu mengenal Tuhan. Pemazmur begitu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga ia mengatakan, oh Tuhan itu penopang, ayat 14. Tuhan itu penopang bagi kita semua yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Lalu dikatakan, Engkau ya Tuhan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Engkau adil. Bahkan dikatakan, Engkau dekat ya Tuhan pada setiap orang yang berseru kepadamu. Oh Tuhan, Engkau menggenapi seruan hati orang-orang yang mengasihi Engkau. Wah ini luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, bahkan pemazmur mengatakan, oh Tuhan, Engkau menjaga semua orang yang mengasihi Engkau. Dan orang fasik Engkau binasakan. Ibu bapak yang terkasih, tidak mungkin pemazmur ini mengatakan seperti ini kalau dia tidak mengenal Tuhan. Sama juga dengan kita. Kita memuji Tuhan itu karena apa? Kita kenal, kita dekat dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Apakah kita sudah erat dengan Tuhan? Melekat dengan Tuhan? Kalau kita sudah dekat, kita sudah melekat dengan Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, tentu saja dalam suka maupun duka, kita memuji-muji Tuhan. Untuk seterusnya, untuk selamanya, aku memuji Tuhan. Nah orang-orang yang seperti itu pasti dia mengenal, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah dalam setiap keadaan.
Oh Pak, saya mengalami tekanan sehingga saya tidak bisa memuji Tuhan. Oh Pak, saya memiliki masalah yang berat yang mengancam jiwa saya sehingga saya lupa untuk memuji Tuhan. Oh Pak, saya memiliki berbagai-bagai pekerjaan yang begitu menyibukkan saya sehingga saya lupa untuk memuji Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan alasan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Dalam setiap waktu kita akan memuji Tuhan. Jangan sampai kita lupa untuk memuji Tuhan. Karena apa? Kalau kita lupa untuk memuji Tuhan, jangan-jangan kita ini bukan orang yang mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan apalagi tidak pernah. Oleh karena itu Ibu Bapak yang terkasih, harus memiliki hubungan yang dekat, erat dengan Tuhan. Melalui apa? Pujian kita. Nyanyikan pujian. Pak, suara saya fales, gak bisa memuji Tuhan. Itu bukan alasan. Memuji Tuhan pun bisa melalui mazmur. Bisa melalui perkataan doa kita. Ya, ucapkanlah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, Engkaulah penebusku, Engkaulah yang menolong dan membimbing aku. Aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau yang menuntunku sampai ke surga. Ini adalah pujian kepada Tuhan. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk untuk menyampaikan sebuah pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan mau pujian itu lahir dari pengenalan kita akan Tuhan. Tidak mungkin kita mampu memuji Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Jadi Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, satu pelajaran penting yang harus kita pahami, bahwa dengan memuji Tuhan, itu menandakan bahwa kita mengenal Tuhan. Koreksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Kalau saudara, Bapak Ibu semua mengenal Tuhan, maka Bapak Ibu pasti memuji-muji Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Lalu selanjutnya, dalam pujian kepada Tuhan itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini menyembah dan berada di bawah kekuasaan Tuhan. Kita berada di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi kalau kita memuji Tuhan ini, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu menandakan bahwa kita ini berada, memposisikan diri pada pihaknya Tuhan. Kita memposisikan diri berpihak pada Tuhan. Perhatikan ayat 18, 19, 20. Di sini dikatakan, ayat 18, mulai 18. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Lalu dikatakan ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 20. Tuhan itu menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Jadi Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini digambarkan bagaimana seseorang atau kita yang percaya kepada Tuhan ini butuh Tuhan. Jadi kalau kita memuji Tuhan misalnya, segala perkara dapat ku tanggung. Ini kita menyanyikan, memujikan firman Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya jadi dalam pujian ini kita mengungkapkan isi hati kita bahwa kita ini berada di bawah kuasa Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Jadi kalau kita tidak memuji Tuhan, ya, bagaimana kita mengatakan aku adalah warga kerajaan Allah? Bagaimana kita mengatakan bahwa aku adalah umat tebusan Kristus?
Mungkin orang akan bertanya, samping kanan kiri kita mungkin akan bertanya, apakah engkau milik Kristus? Oh ya, aku milik Kristus. Kalau pagi-pagi bangun, kira-kira apa yang dipikirkan? Kalau kita bangun pagi-pagi yang kita pikirkan adalah bisnis, kalau pagi-pagi bangun yang kita pikirkan adalah jemuran, masak, kalau pagi-pagi bangun yang kita pikirkan adalah keperluan hidup kita, uang kita, perkembangan uang kita, yang kita pikirkan apa berita hari ini, yang kita pikirkan bagaimana penanganan pemerintah, bagaimana, yang membuat hati kita pengen tahu. Sebenarnya kita berada di bawah kuasa siapa? Kalau kita berada di bawah kuasa Allah, maka ketika kita bangun pagi, kita membuka mata kita, maka kita memikirkan yang pertama-tama adalah Tuhan Allah. Kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau baik, terima kasih Tuhan untuk nafas, kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk anak-anakku Tuhan. Mereka boleh bernafas. Terima kasih untuk istriku, terima kasih untuk suamiku. Terima kasih untuk orang tuaku Tuhan. Harusnya kita berpikir tentang Tuhan Allah, tentang Kristus. Kita puji Dia, kita agungkan Dia. Bukan supaya kita merayu-rayu Tuhan, bukan. Tetapi karena kita ketika kita memuji Tuhan itu menunjukkan bahwa kita berada di bawah kuasa Allah. Pikiran kita berada tunduk di bawah kaki Kristus. Pikiran kita tundukkan di bawah salib Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan, kita tundukkan di bawah salib Kristus. Aku percaya Tuhan. Ini masalahku berat Tuhan. Mungkin kita berpikir seperti itu, kita berpikir sampai enggak mampu ya, atau ketika bangun tidur. Jangan langsung pikirkan masalahnya, pikirkan Tuhan. Kita punya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau baik. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Saya serahkan diri kepadamu Tuhan. Saya percaya anugerah-Mu menyertai hidupku bersama keluargaku. Harusnya kita berpikir, oh aku ini di bawah kekuasaan Allah. Aku harus tundukkan pikiranku di bawah kaki Kristus. Kita harus menyembah Tuhan ketika kita membuka mata kita. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Ayo bersama-sama ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun, kalau bapak ibu pun sedang mengalami sakit penyakit saat ini, mengalami persoalan-persoalan hidup, ayo bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini ada kelemahan tubuh yang boleh aku alami. Harusnya kan begitu. Kita ungkapkan syukur, terima kasih Tuhan. Ada masalah yang berat bagiku yang harus aku hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Terima kasih aku percaya kepadamu bahwa firman-Mu tergenapi dalam hidupku. Ini yang membuat kita tenang. Ini yang membuat kita aman, nyaman. Ya. Jadi ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama. Mari bersama-sama kita menunjukkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, bahwa kita ini berada di bawah kuasa Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Kita tidak berada di bawah kuasa sakit penyakit. Kita tidak berada di bawah kutuk. Kita tidak berada di bawah persoalan. Meskipun kelihatannya besar, tetapi kita bisa mengatakan Allahku lebih dahsyat. Allahku lebih besar. Allahku lebih berkuasa. Aku mau memuji Tuhan. Aku mau mengagungkan Tuhan. Aku tidak mau memuji-muji, membicarakan sakit penyakit. Aku tidak mau memuji-muji, membicarakan masalah-masalah yang berat itu. Aku tidak peduli dengan itu. Aku peduli dengan Tuhan karena Dialah yang harus kusembah. Dialah Tuhan. Kita puji Dia, kita agungkan Tuhan. Jadi ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bangun lalu kita melihat mungkin tangan kita ada infusnya. Oh, terus kita mengatakan, waduh nak, ini
hidupku tinggal sedikit lagi ini, ya udah nggak ada harapan lagi. Kenapa berpikir seperti itu? Jangan sampai pikiran kita tunduk di bawah infus. Jangan biarkan pikiran kita di bawah tekanan infus. Tetapi biarlah pikiran kita jauh memandang Tuhan Allah kita melalui puji-pujian kita. Tuhan, Engkau luar biasa. Aku tidak mau ditundukkan pikiranku oleh infus ini. Infus ini adalah alatmu untuk menyembuhkanku. Aku mau memandang Engkau. Baik aku hidup ataupun aku mati, aku adalah milik-Mu. Puji Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan seumur hidup kita, setiap waktu kita, sampai akhir hidup kita. Pujilah Tuhan Allah kita. Itu menunjukkan bahwa kita berada di bawah kuasa Allah yang maha tinggi. Kita tidak berada di bawah tekanan masalah. Kita tidak berada di bawah sakit penyakit. Kita tidak berada di bawah kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi kita memandang itu semua, kita jauh terangkat tinggi, kita melihat Allah yang begitu luar biasa. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas hidupku. Engkau yang berkuasa atas sakit penyakit. Engkau yang berkuasa atas kecukupan hidupku, kebutuhan ekonomiku. Engkau yang lebih berkuasa Tuhan. Engkau Allah yang lebih berkuasa. Uang jangan sampai mengontrol pikiran kita. Sakit penyakit jangan sampai mengontrol hati kita. Kalau uang, sakit penyakit, masalah sampai mengontrol diri kita, berarti kita berada di bawah kuasa mereka. Kita tidak mau itu terjadi. Kita lebih besar. Roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Karena yang bersemayam di dalam hati kita adalah Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam diri kita. Maka pujilah Tuhan. Jangan sampai kita mau diintimidasi oleh pemikiran-pemikiran yang membuat kita lemah. Kita harus berada di atas sakit penyakit, di atas segala kesulitan-kesulitan. Karena kita mengandalkan Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ayo mari bersama-sama kita memuji-muji Tuhan sampai akhir hidup kita. Untuk selama-lamanya kita puji Tuhan. Untuk selama-lamanya kita memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Itu udah jelas. Dan kita tahu, kalau kita memuji-muji Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, maka itu tandanya kita mengenal Tuhan. Maka itu tandanya kita berada di bawah kuasa Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Sudah berikan firman-Mu bagi kami. Oh Tuhan, tolong dan topanglah kami. Supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Menerapkannya dalam hidup kami. Kami tidak mau berada dalam kekhawatiran. Kami tidak mau berada di dalam pengharapan-pengharapan yang palsu. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan karena kami mengenal Tuhan. Kami dengan mengenal Tuhan, kami percaya bahwa berkat anugerah-Mu itu terus melimpah dalam hidup kami dan membuat kami tenang dan merasakan damai. Dan kami juga di dalam kehidupan kami Tuhan, kadangkala kami merasa bahwa kami tidak memiliki kekuatan dan kami memang harus lemah. Mungkin kami berpikir seperti itu. Tetapi kami mohon anugerah-Mu pada saat ini Tuhan, Engkau topang dan kuatkan kami. Tuhan lebih besar. Kami berada di bawah kuasa Tuhan. Maka kami harus menyembah Tuhan. Supaya kami nyata bahwa kamilah umat-Mu yang tidak akan takut terhadap kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Ajar kami, ajar hati kami Tuhan. Ajar hati kami, ajar mulut kami. Untuk selalu mengagung-agungkan Engkau, memuji-muji Engkau
meninggikan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam setiap waktu-waktu kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu, kami mohon tuntunanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri, kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan, NKB nomor 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang lebih sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri, kita siapkan hati kita. Terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa, hikmat dan syukur dalam surga maupun dalam dunia. Tuhan layak bagimu. Berilah kami kasih-Mu ya Bapa, dan
silakan duduk, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman jemaat. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Akan kami bacakan Warta Jemaat GITJ Semarang, Minggu 25 Juli 2021. Kami mengucapkan terima kasih seluruh majelis dan seluruh jemaat GITJ Semarang kepada Bapak Pendeta Setiawan Adi Nugroho yang telah melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucap syukur kepada tim multimedia, tim musik, dan juga singer yang telah bersama-sama melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh jemaat GITJ Semarang yang telah dengan setia mengikuti ibadah meskipun selama ini kita masih mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Juga kami bersyukur dan terima kasih kepada dukungan dari seluruh jemaat GITJ Semarang dalam bentuk persembahan. Untuk persembahan ini bisa ditransfer langsung kepada nomor rekening bendahara gereja. Dan apabila Bapak Ibu Saudara ingin kita majelis untuk mengambil, bisa menghubungi majelis untuk mengambil di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sementara ini kita masih mengadakan ibadah secara virtual. Kiranya kita semua dapat mengikutinya dengan setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap dukung di dalam doa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit dan masa pemulihan, dan juga kita doakan untuk para Adi Yuswo agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua, sehingga saudara-saudara kita yang sakit mendapatkan kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan. Untuk yang terakhir, mari kita tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa dimanapun kita berada, tetap gunakan protokol kesehatan. Terima kasih, ini warta dari GITJ Semarang. Tuhan Yesus memberkati.